Halo semua, balik lagi sama aku Haris Cahyadi dari kelas Kehutanan kelas S Atayara PP dengan NIM 2348847. Kali ini tuh aku bakal ngebahas konsep-konsep resolusi. Nah, apa sih resolusi tersendiri? Maka kita perlu tahu dulu nih dasar dari kalimat resolusi tersebut. Jadi kata dari resolusi sendiri ternyata memang hanya diperuntukkan untuk sektor teknologi yang menyatakan banyaknya pixel yang diaksikan dalam satu bidang. Nah, pixel sebenarnya adalah penyingkatan kata dari picture element. Dari kata tersebut bisa didefinisikan bahwa pixel adalah komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Jadi, jika mendengar satuan pixel, misalnya 4 pixel, berarti gambar tersebut memiliki susunan 4 komponen yang dapat menghasilkan gambar. Nah, picture element ini tuh perannya itu untuk seperti memperjelas suatu gambaran objek yang difoto melalui kamera. Jadi semakin banyak pixelnya maka semakin bagus pula foto yang dihasilkan. Contoh seperti 8 pixel atau 16 megapiksel, 32 megapiksel, maka hasil foto atau jepretan yang diambil akan semakin bagus dibandingkan pixel yang berjumlah sedikit atau berjumlah rendah. Nah, jika kita mengabaikan kualitas dalam kamera, resolusi besar dalam kamera dapat diberikan keuntungan. Apa sih keuntungan tersebut? Maka aku di sini ngebaginya menjadi 4. Yang pertama itu ada hasil print. Dengan resolusi kamera yang tinggi, kita bisa mencetak gambar itu ke media yang sangat besar. Semisal, jika kamera digital mempunyai resolusi 20 megapiksel, maka ada kemungkinan gambar yang dihasilkan bisa dicetak ke baliho atau media besar lainnya. Seperti yang tadi aku bilang bahwa semakin besar angka pixelnya, maka hasil foto atau hasil jepretan yang diambil akan semakin bagus dan semakin detail. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu adalah mampu di crop tanpa mengurangi kualitas. Saat kita ingin mengedit foto hasil kamera, terkadang kita hanya membutuhkan sedikit objek yang ada di foto tersebut. Gambar dengan resolusi yang sangat besar, jika kita potong sedikit bagiannya, dia masih memiliki resolusi yang besar dan yang sangat cukup untuk menggabungkan dengan gambar lain tanpa mengurangi kualitas. Terkadang, kalau seandainya pixel dari suatu gambar itu kecil, kalau kita zoom, itu bakal terlihat blur, apalagi ketika kita crop fotonya itu, maka akan pecah gambarnya seperti kotak-kotak. Tapi ketika pixel itu semakin banyak, maka hasil atau crop dari foto tersebut akan tetap jelas gitu loh. Masih pixel yang ada karena masih cukup untuk mensupport dari kejelasan dari foto tersebut. Lalu yang ketiga ada konversi resolusi. Jika kita punya gambar mentah dengan resolusi yang besar, maka jika suatu saat kita membutuhkan gambar untuk beberapa ukuran, semisal untuk poster, artikel, website, baliho, papan reklame, atau bisa disebut kita iklan, kita bisa melakukan konversi resolusi tanpa kehilangan kualitas. Itu merupakan teknik atau salah satu cara pengeditan agar kita mendapatkan gambar atau resolusi yang lebih jelas. Namun terkadang ada persyaratan tertentu ketika kita ingin mengkonversi suatu resolusi, seperti ada halnya jenis file PNG atau JPG. Itu tidak bisa melakukan proses konversi resolusi dengan proses yang sama, karena mereka memiliki jenis file yang berbeda. Lalu yang keempat, yang terakhir juga, ini dapat dilihat di berbagai perangkat elektronik. Dengan resolusi yang besar, kita bisa menampilkan foto atau gambar kita di laptop, smartphone, TV, atau bahkan video drone sekalipun. Dari sana kita bisa melihat bahwa resolusi tinggi memberikan manfaat. Tapi yang perlu diketahui bahwa resolusi tinggi tidak menjamin kualitas dari foto tersebut. Ya, kedua faktor antara resolusi dan kualitas harus benar-benar diperhatikan. Karena itu kenapa resolusi tidak menjadi jaminan dari kualitas yang dihasilkan. Ya, karena resolusi dan kualitas itu harus benar-benar seimbang, karena ketika ada salah satunya terlalu jomplang, maka hasil gambar kita dapatkan ya tetap saja jelek. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih.